sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mohyamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim mengadakan rapat di kediaman Soekarno. Para tokoh nasional ini membicarakan tentang usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh 3 founding fathers, yang diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, hingga terbentuklah suatu piagam. Perkumpulan ini dinamakan Panitia 9. Pada hari itu, mereka membahas 3 usulan dasar negara yang sudah diusulkan ketika sidang BPU PKI. Mereka menyempurnakan usulan-usulan tersebut, kemudian terbentuklah Piagam Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat anggota dan panitia-panitia Dokuritsu Zumbiko Sakai yang sedang berbahagia. Marilah kita panjatkan doa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita di sini tanpa gangguan dan halangan sedikit pun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan demikian, sidang kedua BPU PKI resmi dibuka. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima diantaranya: 1. Usulan tentang dasar negara. 2. Tentang unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah kemerdekaan yang selekas-lekasnya. Saya mohon dari tuan-tuan sekalian, karena kita sedang menghadapi saat yang sepi, ada baiknya kita menghentikan kita. Karena kita sedang merumuskan dasar-dasar negara, kita tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal yang suci, agar kita tetap ikhlas ketika pendapat-pendapatnya sudah disebutkan. Oleh karena itu saya harap tuan-tuan sekalian untuk berdiri dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk usul itu saya terima. Dan marilah kita untuk mengheningkan cipta agar kita mendapatkan pikiran yang jernih dan suci dalam pemilihan. Amin. Oke, marilah kita melakukan pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak dengan musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak perlu mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Puisi dasar. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Zumbiko Sakai yang kedua ini kali ini, yang melahirkan 64 stem, yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya.
Jadi keputusan panitia itu republik. Sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai kehendak dan kemauan, janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa menentukan batas tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, dan geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat, Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapi aturan-aturan itu sesuai dengan keadaan pada zaman waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Jikalau kemenangan akhir tercapai, permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahkan rakyat di situ merasa ingin masuk ke dalam lingkup kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi itu beralaskan kebangsaan. Bagaimana kalau kita menambah Malaya? Saya akan menambahkan Papua untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya juga akan menambahkan Timor dan Portugis untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl, saved the lives of thousands and thousands of young Americans. Not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says,